Salam kebahagiaan bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Satu minggu lagi kita akan memasuki masa Advent, dan tentu saja kita bertanya apa yang harus kita lakukan untuk menyambut Sang Immanuel. Pada tahun 2016, Paus Fransiskus menulis surat apostolik berjudul Misericordia et Misera, di mana Paus menyerukan dan memperkenalkan Hari Orang Miskin Sedunia yang pertama bagi gereja. Kita merayakan pesta ini pada minggu lalu, yaitu 15 November 2020. Di tahun 2017, pada Hari Orang Miskin Sedunia, dirayakan dengan misa yang indah di Basilika Santo Petrus, diikuti dengan makan siang yang lezat bagi kaum miskin di Roma. Selama makan siang ini, kaum miskin disajikan dengan makanan dan minuman yang lezat, seperti irisan daging dan juga kopi di atas meja linen putih yang indah. Pesannya kepada orang miskin sangat sederhana. Anda penting di mata Tuhan. Kami cukup mencintaimu untuk memberikan yang terbaik. Saya malu untuk mengakuinya, tetapi berkali-kali dalam hidup saya menyadari bahwa saya telah memberi orang miskin sisa-sisa makanan saya. Bukannya pakaian yang terbaik yang saya miliki, tetapi pakaian yang terbaik kedua atau ketiga yang saya berikan kepadanya. Dan umumnya saya mencari uang kecil untuk memberikan kepada mereka dan bukan memberi dari kelimpahan saya yang Tuhan telah berikan. Hal itu amatlah sulit dan hati saya perlu ditembus dengan suatu proses transformasi yang berkali-kali. Tidak jarang ketika ada sahabat atau orang yang mencari penginapan di Jakarta, saya menggaruk-garuk kepala sambil bertanya-tanya bagaimana kami akan mencari rumah untuknya. Namun anak kami menimpali dengan begitu sederhana. Ayah, kenapa tidak tinggal di rumah kita saja? Kan ada kamar tidur yang kosong dan juga jarang ditiduri oleh orang. Bunda Teresa dari Kalkuta pernah berkata, kemiskinan tidak diciptakan oleh Tuhan. Itu diciptakan oleh Anda dan saya ketika kita tidak berbagi apa yang kita miliki. Betapa benarnya beliau. Dan jika anak-anak kita menguasai dunia, mungkin tidak akan ada begitu banyak kemiskinan. Lagi pula, banyak dari kita memiliki tempat tidur tambahan yang tidak kita gunakan untuk tidur, pakaian yang berlebih yang tidak pernah kita pakai, dan makanan yang kita buang setiap hari. Mengapa saya membuatnya begitu rumit? Saya hanya harus mengikuti anak saya dan Paus Fransiskus dan menggelar spray halus dan makanan dan memberikan semua yang saya miliki dalam hal melayani orang miskin. Lagi pula, Yesus memang mengatakan Dia ada di dalam orang miskin. Kita semua sangat akrab dengan Matius 25 yang pada puncaknya kata-kata Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Matius 25 ayat 40 dan ayat 45. Apakah kita percaya Yesus adalah pria dan wanita miskin yang memohon dan mengganggu kita? Apakah kita melihat mata Yesus yang terpinggirkan dan yang terpenjara? Ini pasti sulit dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Akhirnya, kita menemukan teman kita untuk tinggal di rumah kita. Dia tersenyum lebar saat kami menyerahkan kunci kamar kepadanya. Dia menemukan kembali martabatnya sendiri yang telah tertutupi oleh rasa malu dan takut selama bertahun-tahun. Kami mengadakan pesta kecil dan mengundang teman-teman terdekatnya.
Itulah adalah malam yang sangat indah. Salah satu dari saudara yang paling hina ini dicari, ditemukan, didorong, didoakan, dipercaya, dilindungi, diberi harga diri. Dalam homilinya pada misa Hari Orang Miskin Sedunia yang pertama, Paus Fransiskus menyatakan, orang miskin adalah paspor kita ke surga. Di mata dunia, mereka memiliki nilai yang sangat kecil, tetapi mereka adalah orang-orang yang membuka jalan menuju surga kepada kita. Itu adalah kalimat yang luar biasa untuk direnungkan, karena begitu sering saya melihat hal-hal yang sebaliknya. Saya tergoda untuk melihat kekayaan dan harta saya sebagai paspor untuk orang miskin. Saya tergoda untuk percaya bahwa saya dapat membukakan pintu surgawi bagi orang miskin. Tetapi itu bukan cara kitab suci menceritakan kisahnya. Dorongan saya adalah agar kita semua mencari orang miskin dalam hidup kita. Mari lakukan ini dengan serius. Temukan mereka, tangkap mereka, kenali mereka, beri mereka makan, kenakan mereka pakaian, berdoa bersama mereka, berteman dengan mereka, dan bawa mereka ke kaki Yesus yang merupakan satu-satunya yang dapat memenuhi semua kebutuhan mereka. Suatu hari kita akan berdiri di hadapan orang-orang miskin, karena mereka akan terlihat seperti Yesus, dan Dia akan menatap kita dan berkata, "Apa yang kamu lakukan untuk saudara-saudaraku yang paling hina pada saat kamu di bumi?" Santa Teresa dari Kulkuta berkata, di akhir hidup kita tidak akan dinilai dari berapa banyak ijazah yang kita terima, berapa banyak uang yang telah kita hasilkan, atau berapa banyak hal hebat yang telah kita lakukan. Kita akan dinilai oleh ketika aku lapar dan kamu memberiku makanan untuk dimakan, ketika aku telanjang dan Anda memakaikan aku pakaian, ketika aku tunawisma dan Anda menerima saya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semuanya.